Anak laki-laki itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat saudara perempuannya melompat dari gedung tinggi. Saat itu, dunia seakan runtuh di matanya. Sejak saat itu, sinar di matanya tak pernah kembali seperti dulu. Dengan sikap tegas dan kepribadian gila, dia menjadi CEO dari chaebol terbesar. Hingga suatu hari, dia bertemu dengan gadis gila yang mirip sekali dengan saudara perempuannya. Sejak saat itu, perjalanan saling menyelamatkan dimulai. Ternyata gadis itu juga seorang yang malang. Dia sejak kecil diadopsi oleh sebuah keluarga. Dia berharap bisa hidup bahagia. Namun penderitaan datang bertubi-tubi. Orang tua angkatnya tertipu oleh tahayul, menganggapnya sebagai alat untuk mengusir malapetaka bagi anak kandung mereka. Sejak kecil, dia selalu disiksa dan diperlakukan dengan buruk. Hingga pada hari ulang tahunnya yang ke-18, orang tua angkatnya, demi uang mahar yang tinggi, menjualnya kepada seorang pria tua yang sudah lebih dari 60 tahun. Dalam perjuangannya, gadis itu menusukkan garpu ke mata pria tua itu hingga buta salah satu matanya. Orang tua angkatnya, demi melindungi kekayaan mereka, malah menuduh gadis itu sebagai orang gila. Mereka membuangnya ke sebuah pulau terpencil. Pulau itu tidak ada pengawasan. Tempat itu adalah tempat berkumpulnya orang gila dan gila. Gadis itu menderita di pulau itu sendirian. 3 tahun berlalu, dia masih sangat ingin melarikan diri. Dia ingin membalas dendam, hingga kedatangan CEO, memberinya kesempatan hidup. Namun dia tidak tahu tujuan CEO datang ke sini. Dia berpura-pura menjadi gila, menggigit tangan CEO dengan kuat. CEO yang melihat wajah gadis itu yang mirip dengan saudara perempuannya, memutuskan untuk membawanya pergi dari pulau yang seperti neraka itu. Gadis itu memikirkan sebuah rencana, berharap bisa melarikan diri dari pulau terpencil dengan bantuan kekuasaan CEO. Dia tidak melawan, namun dalam hatinya, dia punya rencana lebih besar. Sesampainya di rumah, CEO yang masih merasakan sakit kehilangan saudara perempuannya, memakaikan pakaian saudara perempuannya yang telah meninggal kepada gadis itu, bahkan memintanya untuk melayani dirinya seperti saudara perempuannya. Namun dia bukan budak yang bisa diperlakukan sesuka hati. Karena itu dia berpura-pura bodoh dan melawan CEO. Saat CEO tidak ada, dia mencoba melompat keluar dari jendela untuk melarikan diri. Tindakannya membuat CEO kehilangan kontrol. Dia teringat penderitaan saat saudara perempuannya bunuh diri dengan melompat. Secepat kilat, dia mencengkram leher gadis itu, mengira dia akan kehilangan saudara perempuannya sekali lagi. Dia ingin melompat bersamanya. Gadis itu ketakutan dan segera berpura-pura menjadi saudara perempuannya. Memeluk CEO, berusaha menenangkannya. Trik ini ternyata berhasil. CEO kembali sadar dan tenang. Sejak saat itu, CEO sangat menyayanginya. Dan gadis itu memutuskan untuk memanfaatkan kekuatan CEO untuk membalas dendam. Dia mengganti nama dan muncul di pesta ulang tahun putri orang tua angkatnya. Tindakannya ini langsung membuat wajah wanita licik itu berubah. Dia segera memanggil teman-temannya untuk mengepung gadis itu, dan bekerja sama menuduh gadis itu mencuri anting berlian miliknya. Gadis itu tersenyum sinis. Dia bukan lagi anak angkat yang bisa dianiaya. Tanpa ragu, dia menampar wanita itu.